Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi ataupun review materi yang termasuk pada kisi-kisi SKB Kesehatan CPNS 2019. Salah satu materi yang berdasarkan headline-nya adalah pemberantasan penyakit tidak menular adalah cerdik gitu ya. Selain dari cerdik itu ada posmindu PTM, germas dan lain-lain. Tapi yang masuk ke dalam kisi-kisi itu tertulis adalah terkait dengan cerdik ya teman-teman. Oke, kita akan mulai dari latar belakang kenapa cerdik ini muncul atau kenapa cerdik ini menjadi salah satu program Kemenkes. Oke, sebuah kelaziman bagi sebuah organisasi biasanya menggunakan nomenklatur atau nama-nama yang bisa familiar di telinga konsumen ataupun masyarakat. Walaupun nama itu sebenarnya tidak berkorelasi langsung dengan program yang dilaksanakan. Nah, cerdik ini seperti biasa Kemenkes menggunakan nama-nama yang mudah diingat oleh masyarakat gitu ya. Sebenarnya tidak berkorelasi secara langsung, tetapi Kemenkes memiliki tujuan masyarakat agar memudahkan mengingatnya, maka diambillah nama cerdik. Yang sebenarnya tujuannya adalah diambil dari kepanjangan kepanjangan cerdik itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi cerdik itu kepanjangan dari cek kesehatan rutin ya. Saya rasa teman-teman sudah paham ya. Cek kesehatan rutin, kemudian karena asap rokok, rajin beraktivitas, D-nya diet seimbang, E-nya istirahat cukup, K-nya kelola stres. Ya maksudnya sih gampang. Mungkin bagi Kemenkes supaya masyarakat lebih mudah mengingatnya, jadi cerdik gitu ya. Udah cek kesehatan rutin, nyahkan asap rokok, rajin aktivitas, berolahraga, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres, seperti itulah. Nah, pada dasarnya dasar dibuatnya program ini adalah terkait masalah kesehatan Indonesia. Jadi sebenarnya bukan masalah kesehatan Indonesia saja, hampir di seluruh dunia, terutama di negara berkembang ya. Ada 3 masalah yang masih menjadi momok besar ataupun penyumbang angka kematian terbesar di bidang kesehatan. Yang pertama itu ada yang namanya Vinere. Kalau dulu di video-video awal yang saya buat terkait germas kalau tidak masalah itu saya sebutkan bahwa masalah ada triple burden atau 3 hal yang menjadi momok besar kesehatan negara berkembang. Yang pertama adalah Vinere atau yang dinamakan dengan penyakit New Emerging Disease dan Re-emerging Disease. New Emerging Disease itu adalah penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada, teman-teman. Contoh yang paling nyata adalah COVID-19. Itu sebelumnya tidak pernah ada, zaman-zaman dulu tidak pernah ada gitu dan sekarang muncul. Nah, itu yang dinamakan sebagai penyakit New Emerging Disease. Jadi penyakit-penyakit yang baru pertama kali muncul gitu ya. Kemudian re-emerging disease itu adalah jadi yang baru pertama kali muncul itu bisa saja suatu saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dia berkembang menjadi penyakit yang lebih baru atau bermutasi kah itu namanya atau berkomplikasikah dengan penyakit yang lain menimbulkan penyakit yang baru. Itu namanya re-emerging disease. Re-emerging disease. Jadi ada ya penyakit new emerging disease atau yang baru dan re-emerging disease. Dia memperbaharui diri menjadi penyakit yang baru lagi. Nah, itu. Yang kedua adalah penyakit infeksi. Ini juga masih sangat besar di negara berkembang, khususnya di Indonesia ya. Penyakit tuberkulosis, penyakit tifoid, kemudian penyakit dengue high fever, bahkan DHF ini angka kematiannya bisa melebihi dari COVID sebenarnya ya. Di tiap tahun pasti ada pasien yang meninggal karena DHF. Gitu. Cuma karena sudah biasa, jadi kita lebih lebih santai gitu menghadapinya. Padahal ini sebuah hal yang serius teman-teman ya. Termasuk TBC. Mungkin saja pendapat saya nih 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan gitu. Corona ini ya nanti seperti TBC perlakuannya. Dulu mungkin TBC heboh sama seperti sekarang gitu ya. Jadi orang dengan TBC dengan penularan lewat droplet dia harus di ruang isolasi gitu ya.
menimbulkan kematian yang banyak, sama seperti corona sekarang. Mungkin ke depan corona akan diperlakukan sama seperti TBC atau DHF ya. Lebih cenderung mendekati TBC sih di ruang isolasi gitu ya. Dan dokter akan mudah mendiagnosis mungkin ke depan gitu. Jadi kita akan familiar mendengar oh ya ibu didiagnosis dengan corona misalkan seperti itu. Jadi ya ke depan mungkin akan lebih terbiasa. Kemudian ya penyakit infeksi tadi ya contohnya TBC, kemudian tipoid, leptospirosis, kemudian DHF, dengue fever ya, kemudian filariasis ya, kemudian penyakit infeksi cacing dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi yang menjadi masalah yaitu di penyakit tidak menular atau PTM. Ini contohnya adalah penyakit-penyakit obesitas ya, diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, kemudian hipertensi ya. Kemudian pada ibu hamil ada preeklamsi, kemudian ada penyakit kardiovaskular ya, STEMI atau stroke dan sebagainya. Oh ya, tujuannya adalah tadi. Jadi dari tahun 2017 sama 2018 cerdik ini muncul dan dia soalnya biasanya hanya berupa tujuan dari dilaksanakan cerdik ya yaitu ya tadi untuk mengurangi angka PTM ya penyakit tidak menular. Itu jawabannya teman-teman ya. Cuma bisa saja nanti kita akan bahas kemungkinan soal yang bisa muncul dari cerdik ini. Ya ini salah satu bagan yang bisa kita simpulkan bahwa penyakit tidak menular atau PTM masih menjadi momok yang menakutkan di negara-negara berkembang. Ini adalah dari PMK nomor 5 2017 terkait dengan aksi penanggulangan PTM. Ini ada PMK-nya teman-teman ya. Dan cerdik salah satu di sana. Faktor resiko penyakit tidak menular ya, ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Kalau yang tidak bisa dirubah seperti umur ya, faktor usia, genetik pada DM tipe 1 ataupun fetal origin, jadi sudah bawaan dari lahir. Sedangkan faktor yang bisa dirubah terkait dengan merokok, dia tidak sehat, kurang aktivitas fisik ya, konsumsi alkohol, dari lingkungan ada stres, polusi udara, transportasi. Saya pernah menyatakan di video Germas ada yang namanya teori Bloom ya. Ada 3 hal yang berpengaruh pada derajat kesehatan di sebuah negara atau masyarakat. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan, kemudian faktor host atau pribadinya, pembawanya, genetik dan sebagainya. Kemudian tadi lingkungan terkait faktor lingkungannya dan satu lagi adalah faktor fasilitas kesehatan yang dimiliki. Ya, 3 hal itu sangat berperan besar dalam menunjang angka kesehatan di masyarakat. Ini kalau dikaitkan dengan dulu ini saya ambil di tahun-tahun 2018-2019. Jadi mendukung Nawacita nomor 5. Kalau yang sekarang Jokowi Ma'ruf Amin itu di visi misi presiden nomor 2 ya peningkatan SDM. Kalau dulu nomor 5. Kalau pertanyaannya nanti adalah Nawacita, maka si cerdik atau Posbindu TM misalkan itu menyokong di nomor 5 ya tetap ya. Kalau misalkan yang sekarang di nomor 2 terkait sumber daya manusia. Oke, nah ini saya bahas lebih detail lagi karena siapa tahu muncul. Karena setelah saya cermati soal-soal di 2018-2017 itu juga muncul kayak misalkan tekanan darah normalnya berapa atau pengobatan pada dengan LDL tinggi apa atau dengan kolesterol tinggi golongannya apa. Nah itu mungkin bisa saja masuk ke dalam kriteria cerdik sebenarnya dia penjabaran dari poin-poin cerdik. Cek kesehatan secara rutin ya ini yang paling mudah diingat itu adalah cek tekanan darah ya. Jadi cerdik ini mengingatkan bahwa ada namanya pencegahan sekunder yang termasuk di sana yaitu early diagnosis. Saya bahas seulas pencegahan itu kan ada 3 ya sudah kita bahas sebelumnya. Ada primer, sekunder, tersier. Yang primer itu adalah masuk ke dalam health promotion dan specific protection. Jadi promosi kesehatan dan pencegahan spesifik. Contohnya itu ya promosi kesehatan, edukasi kesehatan, pencegahan spesifik itu ya contohnya minum vitamin, olahraga.
Kemudian yang sekunder itu adalah prompt treatment dan juga early diagnosis. Nah, ini kalau cek kesehatan ini masuk ke dalam early diagnosis. Jadi masuk ke dalam pencegahan sekunder. Itu ada cek tekanan darah ya. Nah, ini normalnya adalah jika di bawah 140 dan 90. Ini nanti dibahas di kriteria selanjutnya terkait dengan GNC. Eh, Kriteria tekanan darah ya. Next, kemudian cek gula darah ya. Ini cek-cek yang bisa ada pada poin cek kesehatan ya. Cek lingkar perut, gula darah, lingkar perut, tensi juga ada di pos bindu TM ya. Dia ada di meja ketiga. Meja pertama adalah registrasi, meja kedua adalah anamnesis, tiga itu adalah cek kesehatan minimalis. Yang keempat cek kesehatan yang lebih lanjut terkait dengan apa keempat ya, sebentar. IMT tekanan darah kayaknya ketiga ya. Nah, lingkar perut ketiga. Kalau keempat tuh lebih spesifik dia kayak kolesterol, kemudian LDL, HDL dan lain-lain. Ini lingkar perut juga sama ya. Batas lingkar perut pada pria itu adalah 90 cm, pada wanita 80 cm ya. Kemudian terkait dengan IMT ataupun indeks massa tubuh ya. Berat badan dibagi tinggi badan dikali dengan berat badan per tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Oke ya. Kemudian cek kolesterol. Nah, ini juga ada ya, kadar LDL, HDL, trigliserid sama kolesterol total. Ini perlu kita ketahui, biasanya di tenaga medis nih muncul juga. Kalau misalkan HDL dan kolesterol totalnya tinggi, maka yang kita gunakan adalah golongan statin ya teman-teman ya. Atau rovastatin, simvastatin. Kalau LDL-nya tinggi sama trigliserid, maka yang kita gunakan adalah golongan fibrat, fenofibrat dan lain-lain. Oke, di sini ada indikatornya ya, kurang dari 100 untuk LDL itu optimal, 100 sampai 129 dekat optimal, 130 sampai 150 garis batas tinggi dan selanjutnya. Teman-teman bisa baca di sini. Kemudian deteksi selanjutnya lah deteksi dini untuk kanker leher rahim. Ini juga penting ya. Dan ada juga cek sadari ya, cek periksa payudara sendiri ya. Oke, kemudian selanjutnya E-nya adalah enyahkan asap rokok. Ini adalah penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari efek samping rokok ya. Tentunya tidak bisa langsung didapatkan dia dalam sejalan waktu dia akan menimbulkan efek samping seperti ini. Ada rambut rontok, katarak ya, kulit keriput, kemudian karies dentis ya, penyakit di gigi ya. Kemudian ya siapa tahu muncul. Ini saya ambil dari Kemenkes ya teman-teman ya, PDF terkait sosialisasi cerdik di Kemenkes. Ini juga ada racun yang ada di rokok ya. Banyak sekali ada sodium hidroksida, formalin, geranol, asentanisol, naftalin, asam asetik, aseton, taulen ya, bensin nih. Kemudian ya ini argumen-argumen para perokok ya. Oke, next. Nah, ini masih tambahannya ada metanol, hidrasin. Oke, urea juga ada, polonium juga ada. Oke, itu ya. Kemudian R, ini adalah rajin aktivitas fisik. Ya, ini juga dikampanyekan di Germas ya. Oke, kegiatan sehari-hari ya, olahraga minimal 30 menit tiap hari. Teratur dalam 3 bulan akan terasa manfaatnya. Minimal 30 menit tiap hari ya. Benar sih. Oke, I-nya adalah istirahat yang cukup. Kebutuhan tidur sesuai usia nih bisa aja nanti muncul ya. Bayi ya, usia yang baru lahir mencapai 2 bulan umumnya membutuhkan 14 sampai 18 jam setiap hari. 1 sampai 18 bulan dia 12 sampai 14 jam, 3 sampai 6 tahun dia 11 sampai 13 jam. Ini kalau kurang tidur ya. Nah, ini masih di batasan usia. Kalau kita di usia 18 sampai 40 itu butuh 7 sampai 8 jam. Oke. Kelola stres, D-nya cerdik, eh, cerdik ya. Sorry. D-nya ketinggalan ya sama I-nya. D-nya diet seimbang ya. Biasanya yang muncul terkait dengan IMT dan gizi ya. Oke, kelola stres nih. Ya, ini ya.
Sebenarnya bahasanya sih mungkin gampang ya. Cerdik, cerdik ya, sama istirahat yang cukup sama D-nya ketinggalan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sih soalnya yang muncul ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi soalnya adalah tujuan dari cerdik itu aja. Teman-teman tinggal pilih ya untuk menurunkan angka penyakit tidak menular itu saja. Dan jangan sampai kecolongan gitu di poin ini. Tapi kalaupun ada variasi yang lain ya tidak akan lepas dari poin cerdik itu sendiri. Terkait cek kesehatan mungkin nanti bisa ditanyakan terkait masalah cek tekanan darah, tensi yang normal berapa, kolesterol ya yang normal berapa ataupun pengobatannya apa. Yang tadi kalau misalkan kolesterol tinggi sama HDL ya di golongan statin untuk pengobatan ataupun di golongan fibrat jika LDL dan trigliserid yang tinggi. Kemudian cek payudara sendiri ya, sadari kanker lah apa mulut rahim ya. Ya, CA serviks gitu ya. Kemudian nyahkan asap rokok bisa aja yang muncul nanti di zat-zat yang timbul dari asap rokok. Itu ya ada banyak sekali. Kemudian rajin beraktivitas mah biasa aja sih kayaknya. Kemudian diet seimbang ya terkait pola makan ya. Piring sehatku bisa aja gabung sama germes. Kemudian cerdiknya istirahat yang cukup ya tadi terkait dengan kebutuhan tidur ya. K-nya ya kelola stres. Ya itu aja. Semoga eh, bisa bermanfaat. Kita kembali lagi di kesempatan lainnya membahas kisi-kisi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.